Shalom saudaraku yang terkasih. Ya, bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan. Kita rindu setiap hari terus diperlengkapi, ya, diisi oleh firman untuk menyelaraskan langkah hidup kita sedalam dengan agenda dan rencana Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita akan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat saat ini. Kami rindu firman-Mu menguasai kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Baik saudaraku yang terkasih, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Seorang murid terus mempercayai Tuhan itu baik. Kita akan baca sama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang 107 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Ya, diawali dengan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan bukan cuma berlaku 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi firman Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya, berarti no limit, tidak ada batas waktu. Tuhan kita Allah yang sangat baik, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mungkin kita berkata, tapi yang saya alamin tidak baik-baik saja loh Pak. Saya pernah mengalami tekanan hidup, saya pernah mengalami sakit, saya pernah ngalamin kekurangan. Apakah dalam kondisi seperti itu saya masih bisa berkata Tuhan itu baik? Bapak ibu saudaraku, kebaikan Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara bukan berarti, contohnya ketika kita mengalami, mungkin kita sakit, mungkin kita menghadapi pergumulan, kemudian sifat Tuhan atau identitas Tuhan bahwa Dia Allah yang baik itu berubah. Enggak. Kebaikan Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Memang dalam kehidupan saya dan saudara bahwa keadaan tidak akan selalu baik-baik saja. Ya, ada kalanya kita diuji, ada kalanya kita dibentuk, ada kalanya ada pergumulan, tapi tidak merubah bahwa Tuhan itu jadi Tuhan yang jahat. Enggak. Selamanya Tuhan itu baik. Bahkan banyak, ya, kita dengar semboyan yang berkata God is good all the time, and all the time God is good. Allah itu baik selamanya, dan selamanya Allah itu baik. Jadi saudaraku yang terkasih, apakah saudara pernah merasakan kebaikan Tuhan? Apakah saudara pernah mengalami pertolongan Tuhan? Apa yang menjadi wujud nyatanya kalau kita berkata Tuhan itu baik? Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang 3, ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini wujud kebaikan Tuhan yang terbesar dalam kehidupan saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah. Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Sebagai wujud kasihnya, sebagai wujud kebaikannya, firman Tuhan berkata Dia memberikan. Ada tindakan, ada wujud dari kebaikan Tuhan, dari kasih Tuhan. Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi wujud nyata kasih Tuhan yang pertama adalah Dia rela mati bagi saya dan saudara untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk memindahkan kita dari kebinasaan, dari neraka, ya, yang seharusnya ketika kita hidup di dalam dosa, kita hidup dalam kejahatan kita, upah dosa adalah maut. Seharusnya kita masuk ke dalam kerajaan kebinasaan, ya, kerajaan neraka.
Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan tebus kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ini adalah wujud kebaikan Tuhan yang terutama dan yang pertama, yang dimana kita nggak bisa nggak berkata Tuhan itu baik. Dan wujud kebaikan Tuhan yang kedua adalah kita begitu banyak mengalami pertolongan Tuhan. Saya pribadi ya sangat banyak merasakan, mengalami, melihat keajaiban, kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Ya, ketika saya pertama sekali masuk di kota pahlawan, ya di kota ini, di kota Surabaya, Bapak Ibu, keadaan saya tidak baik-baik saja. Ya, dimana saya kuliah, ya 4 tahun awal, ya sekitar tahun 2000-an, 2000 di kota ini, hidup saya tidak baik-baik saja. Karena secara dana waktu itu tidak ada support dana dari keluarga. Tetapi saya berkata dan saya mengucapkan janji atau firman Tuhan dalam hidup saya yang terambil di dalam Filipi 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi, mencukupi segala kebutuhan keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, ketika saya menghadapi kesulitan hidup, ya saya mengalami di mana saya ada kalanya tidak punya apa-apa. Nggak punya uang, nggak punya makanan, nggak bisa bayar uang kuliah, nggak bisa bayar uang kos. Di mana keadaan terendah dalam hidup saya. Tapi dalam kondisi seperti itu, saya nggak berkata Tuhan itu jahat. Saya tidak berkata bahwa Tuhan tidak peduli dengan saya. Waktu itu saya masuk ke dalam kamar saya berkata, Bapak, Engkau sangat baik. Dan saya sangat percaya Engkau memperhatikan hidup saya. Engkau menyertai saya. Engkau pasti memenuhi, mencukupi segala kebutuhan keperluanku. Kebutuhan perkuliahan, ya, kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan uang kos dan semua yang lain. Saya bercerita kepada Tuhan. Saya sampaikan isi hati saya kepada Tuhan. Dan saya berkata, Engkau Bapa yang baik. Dan yang saya rasakan Bapak Ibu, begitu banyak pertolongan Tuhan. Dimana ketika saya, ya, suatu ketika untuk makan saja nggak bisa. Ketika saya kuliah, untuk makan tidak ada uang, dan tidak ada apa-apa. Apa yang saya lakukan pada waktu itu? Saya masuk di kamar saya berdoa. Dan saya bercerita apa adanya, bukan ada apanya kepada Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, saya udah nggak punya apa-apa, saya nggak ada sesuatu yang bisa untuk saya makan. Tapi saya percaya, saya ngomong sama Tuhan, burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi hidup saya percaya Tuhan sanggup memelihara. Jadi saudaraku, ketika itu, di peristiwa itu, saya masih berdoa pada waktu itu. Dan tiba-tiba ada kakak tingkat, ya senior, mengetuk kamar saya waktu itu. Dia panggil nama saya dan berkata, apakah engkau sudah makan? Waktu itu sudah malam ya, seharian puasa. Dan mau buka puasa malam hari, sore hari nggak punya apa-apa. Keadaan memang secara manusia sangat sulit. Dan saya membiasakan diri saya untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Tapi memang saya belajar untuk meminta kepada Tuhan. Dan ketika saya berdoa, saya berhenti. Dan saya bilang, Tuhan, ya seperti anak sama bapaknya lah. Saya anggap Tuhan itu bapak saya. Dan saya bercerita, saya berhenti, kemudian saya buka pintu. Dan dia berkata, sudah makan? Adek, dia manggil saya adek. Oh belum kak. Dan kemudian, oh ini ada nasi. Dia berikan 1 bungkus nasi waktu itu. Mungkin, wah ini cuma 1 bungkus nasi. Tapi bagi saya itu antara hidup dan mati. Karena saya sudah nggak punya apa-apa dan tidak ada yang mau dimakan. Ini sudah malam. Sungguh Tuhan itu begitu memperhatikan. Ya, sangat baik. Dan sangat banyak kebaikan-kebaikan lain yang saya rasakan. Dimana saya bisa kuliah selama 4 tahun. Tanpa dukungan support dari orang tua. Dan saya juga waktu itu tidak bekerja. Saya kuliah dan saya pelayanan. Ya notabene saya mahasiswa. Dan saya percaya saya melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan itu sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali lah. Dan saya juga percaya saudara juga mengalami Tuhan itu baik. Jadi God is good all the time. And all the time God is good. Tuhan sangat baik bagi saya dan saudara. Percayalah.
seorang murid mempercayai bahwa Tuhanlah yang terbaik buat kita. Puji Tuhan, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang terus mengajar kami, untuk kami boleh selalu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih, sebab Tuhan baik. Di dalam nama Yesus, berkati setiap kami Tuhan, mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apapun pergumulan permasalahan kami, Engkau adalah jawaban bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu lagi. Haleluya. Amin.